Guna mensukseskan program pemerintah, puluhan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia, Kabupaten Kota Waringin Timur, jalani pemberian vaksinasi COVID-19, penyuntikan vaksin guna meningkatkan imunitas tubuh, serta dilaksanakan di Puskesmas Ketapang Unit 2. Masuk dalam daftar petugas pelayanan publik karena dianggap kerap bertemu banyak orang, puluhan wartawan yang bertugas di Kota Waringin Timur, khususnya mereka yang tergabung dalam organisasi PWI, jalani pemberian vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Dalam pemberian vaksinasi tersebut, para wartawan yang harus menjalani beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran atau verifikasi, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan secara detail, termasuk untuk mengetahui apakah memiliki penyakit penyerta atau tidak. Jika lolos, barulah dilanjutkan dengan pemberian vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dengan cara menyuntikkan vaksin ke lengan kiri. Setelah itu, penerima vaksin menjalani observasi selama 30 menit untuk melihat gejala klinis yang muncul. Wartawan penerima vaksinasi mengaku tidak merasakan sakit saat disuntik vaksin, dan gejala klinis juga tidak dirasakan selama masa observasi. Mereka bersedia divaksin karena diyakini vaksinasi COVID-19 baik dan aman, serta sebagai upaya mendukung suksesnya program vaksinasi COVID-19. Biasa aja. Yang penting kita melaksanakan sesuai anjuran pemerintah. Laksanakan dengan ringan hati dan enjoy. Itu aja kuncinya. Nggak usah takut jarum itu kecil. Karena ini kita harus mensukseskan program pemerintah supaya Indonesia bebas dari COVID-19. Yang dirasakan sih tidak ada efek sama sekali ya, tidak ada seperti yang dikhawatirkan, yang digembar-gemborkan masyarakat di media sosial. Efeknya tidak ada, malah badan rasanya malah justru lebih baik, efek sampingnya negatif nggak ada sama sekali. Ini yang pertama untuk kesehatan pribadi sendiri, terus kita juga sebagai jurnalis kan banyak bertemu dengan orang banyak, jadi risikonya cukup besar. Dengan ada vaksin ini harapannya nanti daya tahan tubuh kita juga lebih baik dan juga mendukung program pemerintah supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera cepat teratasi. Sementara itu, Dr. Siti Rahmah mengatakan ada beberapa syarat kesehatan agar seorang dapat divaksin COVID-19. Sebagian besar seseorang ditunda hingga gagal menerima vaksinasi, umumnya disebabkan karena tekanan darah tinggi serta gula darah tinggi yang tidak terkontrol. Kalau yang kemarin memang agak banyak syaratnya ya, kalau tensi tinggi pun nggak boleh, tapi hari ini tekanan darah tinggi juga masih boleh asal di bawah 180/110. Tapi syaratnya nggak boleh punya penyakit bawaan seperti penyakit jantung gitu ya. Kalau gagal ginjal kayak gitu sebaiknya tidak dikasih dulu. Nah, terus kalau orang diabetes mellitus pun masih boleh diberikan asal tidak ada komplikasi. Kalau tensinya tinggi, yang terbanyak itu di atas 180/110, nah dengan penyakit bawaan, misalnya ada jantung, nah itu biasanya kita lihat dulu kalau penyakit jantungnya sampai ke gagal jantung, itu memang tidak boleh dikasih. Nah, terus kalau yang gula, kalau belum terkontrol gulanya juga kita sebaiknya pending dulu, ditunda dulu. Yang hamil ya jelas tidak dikasihkan sampai dia setelah melahirkan. Kalau yang sekarang menyusui pun boleh dikasih. Dr. Siti Rahmah berpesan sebelum menjalani vaksinasi, calon penerima vaksin disarankan menjaga pola makan sehat dan tidur yang cukup. Yang paling penting, calon penerima vaksinasi diminta tidak takut karena dapat membuat tekanan darah meningkat. Lewat program vaksinasi COVID-19 secara massal ini diharapkan dapat terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok sebagai salah satu cara pemerintah untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Dayak TV mengabarkan.